Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat rencana pintu jendela ya teman-teman. Jadi di sini kita akan memunculkan ini. Jadi kalau kita punya denah ya, itu ada yang namanya rencana pintu jendela, itu muncul notasi-notasi jendelanya. Contohnya di sini ada PJ1, itu bentuk pintu dan gabungan dengan jendela, jadi pintu jendela satu. Kemudian kalau P di sini kita akan ngasih notasi untuk pintu itu P, bisa P1, P2, nanti tergantung jenis pintu yang ada di desain kita ya. Biasanya yang membedakan ini adalah ukurannya. Jadi kalau misalnya ini P1 itu ukurannya 90, lebar 90, tingginya 2,1. Kalau P2 itu ini pintu kamar mandi ya, lebar 70, tinggi 2,1, seperti itu. Kemudian sama juga jendela. Kalau jendela ini J1, di sini 1,2 lebarnya, tingginya 2,4 misalnya ya. Kemudian J1, J2 di sini saya ambil contoh, sini lebarnya 1 meter, tingginya 2,7 meter, seperti itu. Kemudian di sini di kamar mandi ada jendela boven ya. Biasanya itu notasinya adalah BV, ya. Bisa BV1, BV2, BV3, itu tergantung nanti jumlah daripada BV tempat kita, model bovennya ada berapa, seperti itu ya. Dan misalnya ada lagi J4, bentuknya ini berbeda lagi, seperti itu. Nah, di sini yang paling penting adalah ini saya punya rencana pintu jendela. Yang perlu diatur di sini teman-teman. Seperti biasa, ini layar kombinasi saya bikin baru, plan door window ya. Saya bikin baru, kemudian yang perlu diatur adalah di model view ini teman-teman. Ya, di sini model view kita bikin baru, namanya door window plans terlebih dahulu. Ini untuk memunculkan notasi ini teman-teman. Jadi kalau di denah rencana lantai 1 ya, lantai 1 itu dia tidak muncul keterangannya ya, keterangan dari markernya pintu jendela itu tidak muncul. Tapi kalau di rencana pintu jendela dia akan muncul, akan kita munculkan seperti itu. Nah, nanti pengaturannya di sini teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman membuat layar kombinasinya, kemudian dimasukkan ke bagian view map ini. Ini ya layar kombinasi. Nah, bikin layar kombinasi baru namanya door windows. Kemudian bikin isiannya. Di sini saya tulis isiannya itu layar tunggalnya adalah di door windows. Nanti untuk keterangan di dalamnya ya, seperti itu. Kalau ada keterangan di dalam layar ini, masuknya di layar tunggal ini nanti teman-teman. Kemudian bisa kita create ya, update dan oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat layar ininya, model view. Nah, di sini ini model view ya. Di default itu saya sudah ada, drafting ada, building plan ada, selling plan ada. Di sini kita akan bikin door windows plan, itu di sini ya. Model view option. Nah, di sini ini ada pengaturan setiap elemennya. Kalau di building plan, di denah dan sebagainya itu dia mati di sini, tidak muncul ya ini markernya itu tidak muncul. Tapi kalau di Windows Plan kita centang markernya, bagian door, Windows, skylight seperti itu, opening boleh juga kita munculkan. Nah, di sini coba saya bikin baru aja, kita bikin baru, new. Di sini 05 ya, saya tulis 06 door windows
seperti itu ya. Oke, Door Windows Plan latihan. Nah, kemudian silakan teman-teman ini bagian ini dicentang ya. Width marker ini dicentang. Di bagian door pengaturan elemen door ini width markernya dicentang. Kalau ini pengaturannya kita pilih yang show entire door ya. Kemudian width markernya dicentang. Di bagian Windows jendela width markernya juga dinyalain. Oke. Kemudian bagian skylight seperti itu dinyalain juga. Di bagian opening kita cuma bikin bukaan aja ya juga. Nah, ini markernya dinyalain nggak apa-apa seperti itu. Jadi di rencana model view door Windows Plan latihan ini bagian marker door-nya, pintu, jendela, bagian bukaan seperti itu markernya dinyalakan. Kemudian kita pilih oke, seperti itu. Oke. Nah, kemudian masuk di ini view map ya. Bagian ini saya sudah bikin folder rencana pintu jendela. Nah, di rencana pintu jendela lantai 1 dan rencana pintu jendela lantai 2 itu kita save semua, select semuanya, kita setting. Nah, seperti itu. Layer kombinasinya kita pilih layer door window yang sudah kita bikin, layer kombinasi ya. Seperti itu. Kemudian di bagian model view ini kita pilih tadi yang kita bikin. Nah, ini saya bikin ya, ganti coba yang door Windows Plus plan latihan. Oke. Kemudian renovation fillernya bisa dipilih yang plan status. Nah, renovation filler itu ini filter renovasi bangunan. Biasanya kalau kita renovasi itu ada yang di sini elemen existing dan elemen baru. Ini kalau kita pilih existing nanti munculnya hanya elemen existing saja, tapi di sini kalau kita pilih elemen new dia akan tertampil elemen new construction-nya ya, konstruksinya. Kita pilih plan status itu yang elemen final finish jadi, sehingga akan tertampil ke grafik fillernya itu elemen yang plan status yang jadi. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu kita akan memunculkan notasinya ini teman-teman. Oke ya. Contohnya ini di lantai 1 saya sudah membuat, saya akan bikin di lantai 2 yang belum ada ya. Di sini contohnya mulai dari depan dulu aja ya, pintu jendela. Di sini ada pintu gabung dengan jendela, itu berarti notasinya itu adalah ikut PJ, pintu jendela, karena ada pintu yang bergandengan dengan jendela. Di sini di lantai 1 saya sudah punya PJ1 modelnya seperti ini. Saya sudah punya PJ2 modelnya seperti ini, jendelanya satu aja ya. Nah, kemudian saya akan bikin meneruskan. Di sini akan saya bikin ini di lantai 2 itu PJ3. Itu dimana ngaturnya? Di sini teman-teman. Ya, pilih di setting dialognya. Oke. Di bagian dimension marker dipilih door marker 25 ini ya. Dipilih oke. Kemudian setelah kita pilih door marker 25, di sini ini pengaturan marker text style yang ini, fontnya, kemudian ini warnanya ya, saya pilih hitam aja, yang ini nomor 1 seperti itu. Ini ukuran font size-nya. Nah, ini marker simbol dan teksnya. Di sini saya pilih kita bisa pilih yang mana ya markernya. Saya pilih yang lingkaran. Kemudian kalau ini maksudnya lingkarannya nanti akan menyesuaikan ukuran teksnya, fit shape to text. Ini aja, ini maksudnya ini nanti. Jadi lingkaran ini menyesuaikan ukuran teksnya. Ini adalah
satuan dari markernya ini, karena ini kita mau memunculkan ukurannya di sini teman-teman. Ini satuannya nanti di sini kita pengaturannya, kalau ini milimeter ya saya, kalau sentimeter dia akan berubah seperti ini 2 cm. Di sini saya pakai mili aja di sini. Berarti 20 mili ya, 2 cm. Nah, oke. Pengaturannya ini nanti kalau ini saya atur seperti ini ya. Jadi nomor 1 itu jarak ini, jarak marker dan dinding itu 2 cm pengaturannya. Marker offsetnya saya bikin 0 aja. Offset itu ini tulisan kanan dan ke kiri. Dimensi probe nomor 3 itu dimensinya, posisinya ya itu seberapa. Kemudian extension line itu adalah ini teman-teman, nomor 4 ya. Ini jarak ini, kelebihan garisnya ini. Ini pengaturannya nanti bisa menyesuaikan di sesuai ukuran dari rumah teman-teman juga. Seperti itu ya, besar kecilnya bangunan. Kemudian di konten ID, show ID-nya kita centang aja. Show seal ini masuk, seal itu di sini nanti akan muncul ketinggian dari lantai ya. Ketinggian dari lantai itu bisa muncul di sini. Seal itu tinggi elemen pintu jendela dari lantai. Coba kalau kita nyalakan nggak apa-apa. Dan konten dimensinya itu ini kalau kita uncheck dia tulisannya nggak muncul, tapi di sini kita nyalakan ya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ini ada pilihannya, nanti bisa teman-teman coba ya. Kemudian kalau saya preview, itu tidak muncul di sini ya previewnya. Marker simbol and text, oke, ini aja saya pilih oke. Kemudian pengaturannya itu di sini teman-teman ya, maaf, pengaturannya itu di klasifikasi properties ini centang. Nah, di ID-nya ini kita bisa tulis identitas jendela yang ingin kita sampaikan. Misalnya kalau ini saya tulis biji 3, kalau saya rubah biji 4, dia akan berubah biji 4 misalnya. Nah, dia akan berubah biji 4. Oke ya. Nah, tapi di sini saya akan membuat biji 3 karena di lantai 1 sudah ada. Saya punya biji 1, biji 2, saya lanjutkan di lantai 2 yaitu biji 4, pintu jendela 4. 3 ya, maaf. Oke, 3. Nah, kemudian di sini akan muncul teman-teman notasinya ya. Kalau ini saya ini muncul dimensi seperti lebar dan tingginya ukurannya. Kemudian ini seal itu ketinggian pintu dari 00 ya. Ya, ini 0,100. Boleh dimunculkan atau boleh tidak. Kalau tidak dimunculkan di sini teman-teman, di bagian konten ID dan seal ini ya, marker. Nah, ini bisa kita uncheck aja, oke. Ya, jadi biasanya cukup ukuran aja nih untuk pintu jendela, nggak apa-apa seperti itu. Kemudian contoh lagi di sini, kamar mandi ya. Di sini kamar mandi itu kita cari. Di sini saya kamar mandi saya beri notasi P2, pintu kamar mandi. Maka saya akan lanjutkan di lantai 2 ini. Saya klik semuanya, saya pilih, saya akan nyalakan markernya ya. Dimension marker saya pilih, saya nyalakan ini. Kemudian bisa dipilih ya, marker headnya saya pilih lingkaran, ini saya pilih fit shape to text-nya, pengaturannya seperti ini ya. Kemudian di klasifikasi saya tulis ID-nya P2 seperti itu. Nah, kemudian di marker simbol tadi ya, ID, show ID ini saya centang, hasilnya ketinggiannya saya uncheck saja.
kalau di dimensinya kemudian kita nyalakan ya, kita cek seperti itu. Oke, kemudian kita maaf ini loading, kemudian bisa kita oke. Nah ini teman-teman, jadi P2 muncul. Ini kalau contohnya seperti ini kan misalnya notasinya terlalu panjang seperti itu ya, ini terlalu panjang, bisa kita edit, ini bisa kita edit, kita pilih juga. Nah, coba kita edit panjangnya itu di geometri. Nah ini kan panjangnya saya pengaturannya ini nomor 1 ya, 20. Coba ini saya bikin 15 mili aja, dia akan memendek nanti. Nah dia akan memendek seperti itu ya. Kemudian ini posisi tulisannya juga bisa kita atur. Nomor 3 posisi tulisannya 12, saya bikin misalnya 7. Nah dia akan turun seperti ini ya. Kemudian nah ini kan posisinya nabrak di sini teman-teman ya, dia akan nabrak, kemudian dia ke dalam. Ini bisa kita flip keluar, di sini diatur lagi flip marker dicentang. Nah ini kita oke ya, jadi dia posisinya keluar. Pokoknya nanti ini diedit aja supaya rapi ya teman-teman, seperti itu. Oke, nanti bisa diurutkan semuanya, dinyalakan. Untuk jendelanya dilanjutkan teman-teman ya. Seperti contoh ini pintu lebar 90 cm itu, kalau di lantai 1 ini saya P1. Oke ya, ini saya beri aja ini notasi P1, pintu 90 cm. Ini dan ini yang pintu 90 cm. Saya munculkan markernya. Oke, kemudian ini kita atur seperti tadi, marker geometri kita buset, ini nanti menyesuaikan kalau sudah jadi ya, dilihat lagi. Show ID-nya dicentang, show fill-nya boleh di-uncheck, ini show dimensinya dinyalakan, kemudian klasifikasinya, ID-nya ditulis, identitasnya seperti ini saya tulis P1, kemudian oke. Nah dia akan muncul seperti ini teman-teman, P1. Sekarang jendela. Oke ya, kita masuk ke jendela. Di sini contohnya, coba saya cek dulu di lantai 1 itu jendela dengan ukuran 1200, lebar tinggi 2400 mili, 1,2 kali 2,4 meter itu J1 ya. Ini J1 oke. Ini berarti J1, ini J2 ukuran 1 kali 2,7 ya. Berarti akan saya sesuaikan biar sama ya, ini jendela dengan ukuran sekian, ini 1,2 kali 2,4 meter. Nah, saya akan pilih, kita cek dulu nih di mana sih jendela yang ukurannya segitu, nanti bisa dilihat di desain teman-teman. Oke, berarti jendela-jendela ini jendela kamar di rumah ini itu ukurannya sama ya, kita J1 1,2 ya, kita bisa cek J1 1,2 2,4. Nah, kita pilih yang jendela ukurannya sama, kita nyalakan di sini markernya, kita pilih wing marker 25. Oke. Kemudian flip maker saya centang, head makernya saya pilih lingkaran. Bisa juga sih nanti menyesuaikan ya, pilihnya ini saya pilih fit text saya, kemudian ini pengaturannya nanti bisa menyesuaikan ya, ini saya atur seperti ini. Kemudian di sini edit dan seal-nya saya tinggi, saya munculkan teman-teman, karena saya ingin memunculkan tinggi jendela dari lantai ya. Di sini saya munculkan, saya centang seperti itu, dimensinya saya centang. Kembali lagi, ini pengaturan marker, ukuran markernya nanti ya. Nah, kemudian bisa nanti dicoba oleh teman-teman. Kemudian identitasnya saya tulis J1 dan saya pilih oke. Oke, nah ini sudah muncul ya, J1
C1 upgrade the seal tinggi dari 0 seperti itu ya. 220 cm ya, seperti itu. Kemudian nah ini kan posisinya belum rapi ya teman-teman, bisa kita rapikan, diatur seperti tadi itu di marker text and symbol ya. Nomor 1 caranya ini saya pendekkan aja. Kemudian dimensi posisinya saya bikin seperti tadi ya, 7 aja. Kemudian saya pilih oke coba ya, seperti ini lebih rapi. Oke, kemudian untuk misalnya ketutup oleh ini ya, furniture, di sini bisa kita hidden aja nggak apa-apa. Layer, model view, door window setting, ini furniture-nya saya hidden aja lah biar kelihatannya. Update, oke. Nah ya, biar nggak numpuk-numpuk ya, biar kelihatan, bisa kita hidden seperti itu. Nah kalau seperti ini ya nanti diatur, kalau nabrak seperti ini bisa dibalik lagi ya. Ini gitu di bagian geometri. Nah ini kita bisa flip, bisa kita pendekkan seperti itu. Ini saya bikin 7 dimensi posisinya. Oh seperti ini, kalau masih nabrak bisa kita pendekkan lagi, atau yang ini kita panjangkan ya biar tulisannya nggak nabrak. Misalnya ini 12 coba. Nah dia udah sedikit nggak nabrak ya, ya mending lah. Pokoknya nanti teman-teman bisa ngatur ini, notasinya dirapikan gitu ya. Kemudian contoh lagi ya, ini ada boven kamar mandi ini ya. Ini kalau di lantai 1 ini kan saya tulis BV1 karena boven ukuran 60-40 ini sama. Nah ini akan saya nyalakan dimensi marker, saya pilih 25. Kemudian saya flip marker, saya coba saya centang dulu, coba saya ancek dulu aja ya. Kemudian saya pilih yang ini bulat lingkaran, atau coba kita pilih yang hexagon ya, seperti apa nanti nggak apa-apa, kita coba dulu. Kemudian konten show id, sosialnya saya centang. Kemudian dimensi saya centang. Nah di sini saya tulis identitasnya adalah BV1 ya, BV1 karena kemudian saya pilih oke. Nah dia akan muncul seperti ini teman-teman. BV1 ini tingginya 2 meter dari lantai ya, 2 meter, sekitar 2 meter. Kemudian ini juga bisa kita atur markernya, kita rapikan ya. Nah di sini misalnya ini saya bikin 15 saja, ini saya bikin 7. Nah seperti ini bisa lebih rapi. Ini bisa kita sesuaikan bentuknya, kalau semua lingkarannya ya saya bikin circle. Oke, sudah dapat notasi ini ya. Oke teman-teman, nanti bisa teman-teman coba di bagian-bagian bukaan openingnya sehingga muncul notasi pintu dan jendelanya ya. Poinnya adalah di teman-teman membuat model view option, bikin baru ya, door windows plan seperti itu, sehingga nanti kalau di denah rencana yang lain itu nggak muncul nih notasinya, tapi dia hanya muncul di notasi kita itu di rencana pintu jendela saja ya. Ya seperti ini. Oke, demikian kita coba membuat notasi pintu dan jendela ya.
Poinnya adalah kalau pintu itu biasanya yang membedakan ini ukurannya. Kalau ukurannya berbeda nanti identitasnya berbeda seperti itu. Jendela pun sama ya seperti itu. Kemudian kalau pintu yang nyambung dengan jendela itu PJ biasanya, pintu jendela. Kalau pintu saja P, kalau jendela J, kalau boven kaca seperti ini ya, model dia kaca kotak di atas kamar mandi ya seperti ini, itu dia boven, namanya itu BV seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Kita kali ini belajar membuat rencana pintu jendela. Selamat mencoba. Di kesempatan selanjutnya akan kita coba belajar membuat detail pintu jendela seperti ini, pakai fitur ini. Ada yang namanya schedule door dan Windows schedule. Jadi kita akan bikin schedule Windows dan jendela seperti ini teman-teman nanti ya. Ini bisa teman-teman mungkin kulik terlebih dahulu, ada detail pintu dan jendela ya, ada nama, keterangannya pakai apa, kusennya seperti itu. Nanti di momen selanjutnya coba kita bikin seperti ini, tapi di kali ini sementara ini kita membahas yang rencana pintu jendela terlebih dahulu. Oke, demikian teman-teman. Selamat mencoba. Mohon maaf bila ada kurangnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.